Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah majelis ta'lim, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmatnya, karunia, rahmat yang terus mengalir, yang terus kita nikmati di kehidupan dunia ini. Dan di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka yang hendaknya kita senantiasa untuk selalu mengingatnya, mensyukurinya, adalah nikmat menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah akan baik dari seluruh amalan, perbuatan seorang hamba di kehidupan dunia ini. Perjalanannya akan senantiasa diterangi dengan cahaya ilmu sampai dia menuju negeri akhirat, tempat kembali yang kekal lagi abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kemudahan,
kekuatan, kemauan untuk menuntut ilmu agama, maka janganlah kita menyia-nyiakan nikmat itu. Janganlah kita meremehkan dari nikmat tersebut. Sekian banyaknya manusia yang mengenal agama Islam, yang mengenal sunnah, tapi sedikit di antara mereka yang mampu meluangkan, mengorbankan dari harta yang dia miliki, materi, untuk menuntut ilmu agama. Maka ini merupakan nikmat yang amat agung dan besar. Oleh karenanya, kita harus selalu memanfaatkannya dari nikmat ini. Pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada apa yang telah kita sebutkan untuk judul kajian kita yang berkaitan dengan wanita muslimah adalah sifatuz zaujati salihah, sifat-sifat seorang istri yang salihah. Jadi ini karya dari seorang ulama besar di masa ini. Beliau dan ayahnya merupakan ulama besar di Saudi Arabia, dikenal ma'ruf. Banyak dari penuntut ilmu di berbagai negeri, mereka menimba ilmu dari kedua ulama ini, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Kemudian kita akan baca dari pendahuluan yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dari kebiasaan para ulama salaf yang mereka berpegang teguh di atas sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada setiap tulisan mereka yang berkaitan dengan ilmu yang memberikan faidah bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, maka mereka mendahulukan memulai tulisan tersebut dengan ayat yang amat mulia, bismillahirrahmanirrahim. Ini ittiba', mengikut kepada Al-Quranul Karim yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga iktidaan, mengambil suri tauladan terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika menulis perjanjian atau risalah, maka beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga dari amalan para ulama salaf, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Uraian tentang penjelasan bismillahirrahmanirrahim ini adalah penjelasan yang amat panjang. Kalau kita jelaskan mungkin butuh pembahasan tersendiri. Oleh sebab itu kita hanya menyebutkan dari apa yang semestinya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang jelas ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka ini terkandung di dalamnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agungnya. Lafzul jalalah Allah. Karena setiap atau seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim,
Al-Ghafur, Al-Alim, itu semuanya kembali kepada Allah, lafdzul jalalah. Oleh sebab itu dia disebut Al-Ismul A'zam, nama yang paling mulia, yang paling agung. Kalau kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan kita kerjakan. Baik kita menulis atau kita membaca atau mungkin pada kegiatan kita yang lainnya. Kita makan, kita minum. Dan pada lafdzul jalalah Allah maknanya adalah dzul uluhiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita ditanya apa makna dari Allah, maka jawabannya adalah maknanya adalah dzul uluhiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kufar. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal sunnah, yang tidak belajar. Kalau mereka ditanya Allah, mereka menjawab Tuhan. Tapi kalau kita ditanya apa makna dari lafdzul jalalah Allah, maka kita jawab dzul uluhiyah. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Hafizahullah taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian kata beliau, setelah beliau menyebutkan dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarga, para sahabatnya. Kemudian amma ba'd. Adapun setelahnya kata beliau, ini tidak kita terlalu bahas karena kita sudah sering mendengarkannya. Mungkin sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Kemudian kata beliau, fa inna mawdu'a hadhihi risalati allati hiya bi'unwani sifatu zawjati salihah laisa al-kalamu wal khitabu fiha mukhtasan bisyabah al-muqbilati ala az-zawaj ar-raghibati fi ma'rifati sifati zawjati litatahalla biha wa lituhayyi'a nafsaha litahqiqiha wa tatmimiha wa takmiliha. Kata beliau, maka sesungguhnya pembahasan dari tulisan yang singkat ini dengan judul Sifatuz Zaujati Salihah, sifat-sifat dari istri yang salihah, laisal kalamu wal khitabu fiha mukhtassan bisyabatil muqbilah. Kata beliau, pembahasan dengan judul ini bukanlah pembicaraan atau pembahasan yang khusus diarahkan kepada para pemudi, para wanita yang ingin lanjut kepada jenjang pernikahan. Sebagian orang menyangka ketika dia mendengar dari judul kitab ini, Sifatuz Zaujati Salihah, sifat-sifat istri yang salihah, maka sebagian dari para wanita muslimah berpikir, ini pembahasannya hanya khusus
bagi orang-orang atau wanita-wanita muslimah yang ingin menikah, yang belum menikah. Kenapa? Supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Sebelum dia jadi seorang istri, maka dia perlu untuk belajar bagaimana dia menjadi istri yang salihah. Tapi ini adalah pembicaraan yang tidak khusus hanya untuk mereka saja. Bahkan kata beliau, bahasanya pembahasan ini bagi wanita yang juga sudah menikah. Ini akan dijelaskan oleh beliau. Kata beliau hafizahullah ta'ala, litatahalla biha. Jadi jangan dia berpikir ini khusus untuk para pemudi wanita muslimah yang belum menikah, yang sebentar lagi dia ingin menikah. Maka dia punya kecintaan, kecenderungan, antusias untuk mempelajari, mengetahui sifat-sifat istri yang salihah, agar dia berhias dengannya, agar dia menjadikan dirinya untuk mempelajari dari sifat-sifat istri yang salihah tersebut, supaya bisa dia wujudkan ketika dia sudah menikah, bisa dia sempurnakan. Jelas ya? Tapi tadi telah kita sebutkan bahasanya bukan khusus hanya untuk para wanita muslimah yang belum menikah atau yang ingin menikah. Kata beliau, walaysa aidan mukhtassan bil mar'atil mutazawwijah allati habbat li nafsiha sifatiz zaujati as-salihah lituhafidhu 'alaiha wa lituhaqqiqaha fi hayatiha. Dan juga bukan khusus bagi para wanita muslimah yang sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, ketika dia mendengar ada pembahasan kitab Sifatuz Zaujati Salihah, maka dia mungkin atau sebahagiannya berpikir, ini untuk yang sudah menikah saja dari para wanita muslimah, supaya dia bisa memperbaiki dirinya, bisa dia jaga dirinya di atas sifat-sifat istri yang salihah, bisa dia wujudkan di dalam kehidupannya. Kemudian kata beliau, kama annahu laisa mukhtassan bil mar'atil muqassirah li ilaji ma indaha min taksirin wa tadhkiriha bi jawanibi naqsi li tatadaruka amraha wa hayataha azawjiyyah al-karim. Jadi bukan juga khusus bagi seorang wanita yang melihat banyak kekurangan pada dirinya, sehingga dia memiliki keinginan untuk mengobati, memperbaiki apa yang berada di sisinya dari banyaknya kekurangan, dari sisi sifat, adab, perilaku, akhlak, sehingga dengannya bisa memberikan peringatan pada sesuatu yang ada padanya kekurangan dari sifat-sifat istri yang salihah, sehingga dia ke depannya nanti ketika dia menikah menjadi muslimah yang pada pernikahannya tersebut dia jalani dengan pernikahan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi ini pembahasan ini adalah pembahasan yang umum bagi wanita yang belum menikah, bagi wanita yang sudah menikah, dan bagi wanita yang memiliki banyak kekurangan. Maka harus dia belajar. Kalau dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada anak-anaknya, putra dan putrinya, maka harus dia belajar. Karena istri itu tugasnya untuk membantu suami bagaimana menjalani kehidupan dunia ini agar mudah perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru seorang istri muslimah yang salihah. Tapi kita kebanyakannya para wanita di luar sana bukan memudahkan suaminya, tapi mempersulit, memperburuk dari akhlak, adab dari suaminya. Jangankan dia ingin memperbaiki suaminya, dia sendiri saja perlu untuk perbaikan. Oleh sebab itu perlu dia belajar. Jangan sampai dia merasa dirinya sudah pakai jilbab besar, sudah berhijab, sudah cukup. Syaitan ini tidak akan bisa lagi menggoda saya. Ketakwaan saya sudah full, sudah maksimal ini. Tidak. Terus harus dia belajar. Harus dia mujahadah, bersungguh-sungguh.
Jadi perhatikan ya. Jadi kitab ini sifatnya umum. Bahkan lebih umum daripada itu. Ketika kita membaca dari apa yang dijelaskan oleh penulis hafizallahu taala, kata beliau, bal innahu khitabun wa tadhkiratun a'ammu min hadha kullih. Fa huwa tadhkiratun lil ab alladhi yuridu li banatihi wa man tahta hayatan tayyibatan wa hayatan karimah wa dukhulan lil hayati zawjiyah ala wafqi muradillah wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam litakuna aunan lahu liyudhakkirahunna bid-dhawabiti syar'iyyati was-sifatil mar'iyyati allati yanbaghi lil fatati an tansha'a 'alaiha. Kata beliau hafizallahu taala, bahkan kitab ini dengan judul Sifatuz Zaujati Shalihah adalah khitab, pembicaraan yang diarahkan, dan juga tadhkiratun, peringatan yang lebih umum dari apa yang telah kita sebutkan dari 3 hal tadi. Fahuwa tadhkiratun lil ab, bahkan kitab Sifatuz Zaujati Shalihah, bagaimana mempelajari agar seorang istri menjadi istri yang salihah, ini merupakan pelajaran peringatan bagi seorang ayah. Karena seorang ayah kalau dia memiliki putri, maka wajib untuk dia mengajarkan kepada putrinya bagaimana menjadi wanita muslimah yang salihah. Alladzi yuridu li banatihi, yang seorang ayah yang memang menginginkan bagi anak-anaknya, putri-putrinya, wa man tahta yadihi, dan siapa yang berada di bawah tanggungannya, nas'atan thayyibatan wa hayatan karimah. Kalau dia memang menginginkan kehidupan yang baik dan kehidupan yang mulia. Ini kalau seorang ayah yang jujur cintanya kepada putri-putrinya. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita di saat ini, realita yang terjadi di hadapan kita, kebanyakan seorang ayah itu dikalahkan oleh putri-putrinya. Apa yang diinginkan oleh putrinya, tanpa dia lihat dulu, ini memberikan manfaat untuk dunianya, apalagi untuk agamanya, harus dia perhatikan. Ini tidak bertentangan, tidak melanggar syariat, tidak melanggar prinsip-prinsip dalam agama atau tidak. Semuanya tidak diperhatikan lagi. Karena rasa cintanya kepada putri-putrinya. Pakaiannya tidak dia perhatikan, karena putrinya menginginkan pakaian yang seperti itu. Dia berdandan ketika dia keluar, dia tampilkan kecantikannya, pakaiannya. Karena dia inginkan hal tersebut dari putrinya, dia turuti. Kalau ditanya kenapa kau lakukan itu, karena dia cinta kepada anaknya, kepada putrinya. Salah. Kalau kecintaan dia jujur, benar terhadap putri-putrinya, maka pasti dia akan melarang hal tersebut. Dan dia akan berusaha untuk mengarahkan putri-putrinya bagaimana menjadi wanita muslimah yang bersifat dengan sifat-sifat yang salihah. Tapi ada pertanyaan, kira-kira bagaimana caranya seorang ayah, seorang bapak bisa menuntun, mengajarkan, mendidik putri-putrinya kalau dia tidak belajar? Oleh sebab itu, kata beliau di sini, bahkan lebih umum daripada yang diarahkan kepada para wanita, bahkan kepada ayah juga. Ini penting ya. Kita menjadi suami, kepala keluarga, siapa yang berada di bawah tanggungan kita, pemeliharaan kita, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Kemudian kata beliau, wa dukhulan lil hayati zaujiyah ala wafqi muradillah wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia menginginkan di suatu saat nanti kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, dan juga bersiap untuk kehidupan berumah tangga. Dia jalani bahtera rumah tangganya di atas apa yang mencocoki keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini berat kalau tidak belajar. Merubah, memaksa diri kita sejak sekarang. Harus selalu berusaha bagaimana bersifat dengan sifat yang salihah. Litakuna aunan lahu, supaya ini menjadi pertolongan baginya yang bisa mengingatkan dirinya dengan dhawabit syar'iyyah, dengan prinsip-prinsip syariat,
sifat-sifat dari seorang wanita yang punya jiwa kepemimpinan. Allati yang bagi lil fatati an tansha 'alaiha, yang semestinya dimiliki oleh para pemudi yang dia tumbuh dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian kata beliau, wa tadhkiratun lil ini juga peringatan bagi seorang ibu, istri. Wa hiya ra'iyatun, yang dia adalah pemimpin fi baitiha, di rumahnya. Wa mas'ulatun an banatiha, yang dia akan ditanya nanti tentang putri-putri. Wa muwajjihatun lahunna, yang dia seorang ibu ini yang mengarahkan putri-putrinya ketika suaminya tidak berada di rumahnya, maka dia yang pegang kendali, seorang istri. Seorang suami pergi keluar mencari nafkah, maka tanggungan menjaga rumah, mendidik putra-putri, maka itu tanggungan seorang istri. Harus dia ajarkan, harus dia didik dengan nilai-nilai keislaman agar dia menjadi anak yang salih dan salihah. Wa katsirun minal banat yansha'na ala anwa'in minal akhlaqi was sifati iktasabnaha minal Ini kaidah ya. Kebanyakan dari para anak-anak perempuan itu, mereka tumbuh di atas berbagai macam tabiat, perangai, akhlak, dan sifat-sifat. Itu semuanya dia dapatkan dari ibunya. Jelas ya? Itu semuanya dia dapatkan dari pelajaran dari ibunya. Oleh sebab itu kata seorang penyair, al-ummu madrasatu. Idza adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah, tempat pertama kali pembelajaran, rumah belajar yang pertama bagi putra dan putrinya. Idza adatta, apabila engkau menyiapkannya dengan baik, ajarkan ibu itu, istri, dengan ilmu agama, adatta sya'ban tayyibal a'raq, maka engkau telah menyiapkan generasi muda yang terbaik dari akarnya. Oleh sebab itu kalau kita ingin memperbaiki generasi muda, maka peran seorang ibu juga adalah hal yang amat penting di dalam memberikan pembaharuan dari sisi ilmu, akhlak, adab. Karena itu yang dia lihat. Ketika ayahnya keluar, kebanyakan anak itu berinteraksi terhadap ibunya. Dia akan membaca, mempelajari, mengingat dari apa yang dia dapatkan pelajaran dari ibunya. Kalau ibunya adalah orang yang jauh dari agama, suka memaki, mencaci, kemudian suka marah, jarang beribadah di rumah, dia tidak perhatikan pelayanannya kepada suaminya, ibadahnya dia terlantarkan, dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Apalagi sekarang ini fitnah untuk kita seluruhnya, kebanyakan disibukkan dengan HP, internet. Suaminya pulang kerja diabaikan. Yang paling diperhatikan HP-nya, internet, persahabatannya melalui media sosial. Akhirnya anak-anaknya tidak dia perhatikan, tidak dia ajari. Oleh sebab itu harus kita selalu mengingat hal ini. Jelas ya? Harus kita belajar. Dan ini adalah hal yang disyukuri ketika ada dari para wanita muslimah yang menginginkan untuk belajar, mencari orang yang bisa mengajari mereka dari ilmu agama, maka ini adalah hal yang amat disyukuri. Ini juga yang pernah dilakukan oleh sahabiyat radhiyallahu taala anhunna kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suatu ketika kata beliau, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bi hadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Masya Allah ya.
Perhatikan kejujuran dari para wanita muslimah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suatu ketika ada seorang wanita yang datang berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, perhatikan ya, dia datang kepada penguasa. Dia datang kepada pemimpin. Dia tidak meminta harta. Bukan harta yang dia minta, bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan untuk negeri akhiratnya yang dia minta. Ilmu agama. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika. Wahai Rasulullah, para lelaki, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka telah menghabiskan waktunya dengan hadis-hadismu. Mereka belajar, kapan saja mereka bisa belajar, bisa langsung duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka, faj'al lana, oleh karena itu jadikanlah untuk kami min nafsika, dari dirimu, yauman, belikan satu hari, na'tika fihi, yang kami akan datang kepadamu, tu'allimuna, yang kau mengajarkan kepada kami dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dirimu. Minta untuk belajar, minta untuk diajarkan ilmu agama. Apalagi kita di masa ini yang berbagai macam musibah, fitnah datang kepada kita, maka kita lebih pantas untuk belajar, mencari di mana tempat belajar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtami'na yauman kada wa kada. Berkumpullah kalian di hari ini. Maka para sahabiat radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka pun berkumpul. Fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan beliau pun mengajarkan ilmu agama kepada mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Jelas ya? Jadi ini sekali lagi, ya, peran seorang ibu adalah hal yang amat penting di dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana putra dan putrinya di kemudian hari menjadi generasi terbaik, mereka yang akan menyebarkan dari ajaran agama Islam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tadhkiratun aidan lid-du'a lil inayati bihadzal amr wal ihtimami bihi wa sa'i fi nashri hadhihi sifat al-fadilah wal akhlaqil hamidah wal ikhilalil mubarakah litakuna sifatin mulazimatan lil banati wan nisa fi mujtami' al-imani wa fi diyaril mu'minin. Dan ini juga peringatan bagi para juru dakwah, dai, untuk perhatian di dalam hal ini. Jadi ini artinya tugas kita bersama. Perhatian dengannya, berusaha untuk menyebarkan dari sifat-sifat yang mulia ini, akhlak yang terpuji, agar menjadi sifat bagi anak-anak perempuan dan juga para wanita yang dewasa, yang sudah menikah. Mereka bersifat dengan sifat-sifat yang salihah ketika mereka hidup di tengah masyarakat, di negeri-negeri kaum mukminin yang beriman. Maka mereka menampilkan dari sifat-sifat yang salihah. Maka ini tugas dari kita seluruhnya. Seorang dai juga harus selalu memberikan pelajaran bagaimana sifat-sifat istri yang salihah. Kemudian kata beliau, la siyama wa nahnu na'ishu zamanan
ghuziyat fihi al-mar'atu ghazwan lam yasula fi ayyi fatratin min fatarati at-tarikh sabiqah ibarun majalat adidah wa qanawatin katsirah wa wasaila mutaaddidatin tahdifu lil itihati bi iffatil mar'ati wa syarafiha wa kamaliha wa hilyatiha wa zinatiha wa imaniha wa akhlaqiha wa fadilatiha. Terlebih lagi kata beliau hafizallahu taala, kita hidup di masa yang para wanita itu mereka mendapatkan berbagai macam fitnah, perang pemikiran yang tidak terjadi di masa-masa yang sebelumnya. Adanya berbagai media, majalah dan sarana prasarana yang ada itu terkadang menyerang secara tuntas kesucian dan kehormatan bagi para wanita. Jelas ya? Oleh sebab itu ini merupakan hal yang baik untuk dipelajari. Walaupun misalnya dia tidak keluar dari rumahnya, dia mungkin di dalam rumah, di dalam kamarnya, tapi dengan adanya media yang dia pegang, sarana, gadget yang dia miliki, ketika dia buka Facebook misalnya, dia buka WhatsApp, Twitter, dia buka internet, nah disitulah dia akan mendapatkan fitnah dan musibah. Ini peperangan yang terjadi. Di masa yang terdahulu tidak dijumpai hal tersebut. Di masa ini nampak hal-hal yang seperti itu. Merusak akhlak, merusak adab, merusak tabiat dari wanita muslimah itu. Sampai ada yang meninggalkan agamanya hanya karena pengaruh media sosial. Bagaimana? Dia kenalan dengan seorang lelaki. Lelakinya itu lelaki non-muslim. Kenalan, pacaran, berlanjut syaitan yang bantu. Akhirnya apa? Menikah. Ketika menikah, wanita ini dia tinggalkan agamanya karena kecintaan dia kepada laki-laki yang non-muslim itu. Mulanya karena gadget, permainan di media sosial. Berlanjut kepada hal yang mengerikan. Dosa yang amat besar. Oleh sebab itu jangan dianggap remeh. Maka kita perlu untuk belajar bagaimana sifat wanita muslimah, istri yang salihah. Sampai jam berapa? Sampai apa? Hah? Sampai 5:30 waktunya. Kemudian kata beliau, "Walaqad kanatil mar'atu sabiqan la yumkinu an tasila ilaiha ad-da'awatul mufsidatu wal ahwa'ul mughridah wal ara'ul munhilah illa min khilali qanawatin dayyiqah iman takuna laha rafiqatus su' aw nahwu dzalik fatasilu ilaiha ba'dul khilali sayyi'ah." Kata beliau hafizallahu taala, kalau wanita yang terdahulu mereka tidak terpengaruh, tidak mendapatkan pengaruh fitnah dengan apa yang kita berada di masa ini. Sarana dan prasarananya itu terbatas, sempit. Jelas ya? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian yang setelah mereka dari generasi-generasi awal itu tetap mengajarkan bagaimana seorang istri menjadi istri yang salihah. Tetap memberikan pelajaran pada para wanita muslimah. Apalagi di masa ini
Padahal di masa yang terdahulu, fitnah sampai kepada mereka itu dengan sarana yang amat terbatas. Kata beliau, mungkin dari teman duduk yang jelek saja. Sehingga terjadi perubahan pada wanita itu. Yang tadinya mungkin dia baik, karena teman duduknya, teman dekatnya dia adalah wanita yang tidak baik, bisa merubah sifatnya. Tapi kita di masa ini, media terbuka, wasilah, sarananya betul-betul ada di hadapan kita. Yang bisa merusak para wanita muslimah bukan dari teman saja yang nyata, tapi teman yang tidak nyata juga bisa merusak. Dan itu yang lebih banyak melalui media sosial. Oleh sebab itu kita lebih pantas, lebih patut lagi untuk memperhatikan dari sifat-sifat istri yang salihah ini. Bagaimana seorang wanita menjadi wanita muslimah yang berada pada nilai-nilai, prinsip-prinsip agama yang kuat, istiqamah di atasnya. Kata beliau, "Ammal yaum fatasilu ilal mar'ati qaduratul alam kullihi wa aradilul wa fasadul alam kullihi wa hiya fi qa'ri dariha duna an takhruja min baitiha." Perhatikan, kata beliau. Adapun di hari-hari ini, maka segala sesuatu yang tidak baik di penjuru dunia ini, di alam ini, bisa dengan mudah sampai kepada wanita itu. Sampah, kotoran-kotoran, pemikiran, kejelekan, kehinaan, kerusakan yang ada di ujung barat bisa sampai di ujung timur. Yang ada di ujung utara bisa sampai ke selatan. Dengan adanya wasilah sekarang, adanya media. Padahal wanita ini, wahiyya fi qa'ri dariha, dia berada di tengah rumahnya, di dalam kamarnya tertutup. Duna an takhruja min baitiha, dia tidak keluar dari rumahnya. Tapi tetap kejelekan, kehinaan, pemikiran yang tidak baik yang merubah akhlak agama itu sampai kepada mereka. Ini wasilahnya amat luas, sarananya terbuka. Oleh sebab itu ini kewajiban bagi seorang ayah dan ibu, bagaimana dia mengontrol dengan tegas, bijaksana kepada putra dan putrinya. Apalagi ketika dia menginjak usia dewasa, ini harus ada pengawasan ekstra untuk putra dan putrinya. Jangan dia biarkan begitu saja. Harus dia berusaha untuk selalu mendampinginya. Apalagi sekarang ini belajar melalui via online. Nah, ini kalau tidak diawasi dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, nah ini bisa berbahaya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, fatajlisul mar'atu fi hujratiha amama asyashah atau min khilali syabakatil internet atau min khilali ba'dil mujallatil habitah fatasallalu ila aqliha wa fikriha wa qalbiha kullu syarrin wa fasadin. Perhatikan. Maka seorang wanita, dia duduk di kamarnya, di hadapan layar monitor. Kalau sekarang ini lebih canggih lagi, monitornya kecil, tapi isinya besar. Melalui jejaring internet atau berbagai media majalah. Ada website dia buka, kemudian dia berselancar di dalamnya. Ini wanita muslimah yang tadinya baik pakai hijab, lama-lama dia mulai menampakkan profilnya dengan foto wajahnya pakai hijab. 1 bulan berikutnya dia buka hijabnya. 2 bulan berikutnya sudah tidak pakai hijab lagi. 3 bulan berikutnya ada beritanya di media sudah berzina dengan orang lain. Ini bahaya, ini banyak terjadi. Bukan hal yang kita mengada-ada. Ini sudah banyak buktinya. Jelas ya? Oleh sebab itu wanita muslimah sebisa mungkin dia kurangi. Jangan sampai dia terlalu terlena untuk menghabiskan waktunya di media sosial. Nah, sekarang ini apa-apa kalau ada masalah langsung tulis di Facebook.
tulis di status, lagi di rumah sendiri. Nah, ini sudah dimainkan dengan syaitan. Akhirnya masuk pemuda atau memang yang sudah rusak akalnya, ini kesempatan lagi sendiri, masuk dia. Bikin status, suami pergi kerja 1 bulan, sudah, dimanfaatkan. Jelas ya? Lagi sunyi, tidak ada orang di rumah. Ini kan banyak status-status seperti ini dengan gaya bahasa yang memang perempuan itu yang mengundang. Laki-laki yang sudah rusak fitrahnya, akalnya, pikirannya, hatinya. Akhirnya terjadilah perzinahan. Sesuatu yang tidak diinginkan di dalam agama kita. Asalnya pembicaraan biasa, singkat, padat, tapi jelas maknanya. Jelas ya? Maka kita jauhi. Dengan adanya kita belajar seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terus berdoa meminta istiqamah, ini bisa menepis dari hal-hal yang seperti itu. Syaitan akan melemah. Jelas ya? Syaitan akan melemah. Ini nanti akan ada pembahasannya tentang ketakwaan yang akan disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau, sehingga akan tersusupi di dalam akalnya, pemikirannya, hatinya pada wanita tersebut segala keburukan dan kerusakan. Jelas ya? Yang tadinya dia pakai hijab datang di majelis taklim karena terlalu liar di media sosial, akhirnya baca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan demonstrasi, turun dia di jalan, pemikirannya dimasuki dengan pemikiran demokrasi. Jelas ya? Karena tidak ada ilmu, tidak ada filter yang menyaring setiap pemikiran yang masuk, semua dia terima, akhirnya dia ikut-ikutan melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Kemudian kata beliau, fahiya tahtaju li takuna salihatan afifatan dayyinatan qanitatan lillah subhanahu wa ta'ala an tasudda an nafsiha manafid as-su' wa tara'iq asy-syarr wa dawakhil al-fasad. Fahiya tahtaj, maka dia butuh agar dia menjadi salihah, terjaga kehormatannya, dekat, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup untuk dirinya, jiwanya, segala jendela atau pintu-pintu kejelekan, jalan-jalan keburukan, dan sumber-sumber kerusakan. Itu semua harus dia tutup. Maka dia butuh untuk belajar ilmu agama. Kemudian kata beliau, wahiyya mas'uliyatun kabiratun aidan ala man wallahu Allah ala man wallahu Allahu amraha wa huwa amrun azimun yahtaju ila ihtimamin balighin wa inayatin fa'iqatin. Kemudian kata beliau, wahiyya mas'uliyatun, dan ini adalah hal yang akan ditanya amat besar atas siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya memegang dari perkara dari orang lain. Lalu dia misalnya seorang kepala keluarga, maka harus dia pelajari hal ini. Dia seorang ibu rumah tangga, dia nanti akan ditanya bagaimana putra-putrinya dia didik. Wa huwa amrun azim, ini adalah perkara yang amat besar yang butuh kepada perhatian yang sempurna, perhatian yang maksimal. Jelas ya? Harus terus-menerus, jangan disepelekan. Kemudian kata beliau, kayaknya ini kita cukupkan dulu ya sampai sini, karena setelahnya ini masih ada kaitannya dengan apa yang sebelumnya mungkin tidak sempat kita bahas, supaya bisa kita sambung untuk pertemuan yang berikutnya.
Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita di sore hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai muslim yang salih dan muslimah yang salihah, bersifat dengan sifat-sifat yang salih dan salihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita seluruhnya, memberikan hidayah untuk selalu menuntut ilmu agama sampai kematian itu datang kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari seluruh kesalahan dan dosa kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.